Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 19, uji kompetensi fungsi non-aljabar dari buku paket halaman 308. Buktikan teorema berikut. Sebuah fungsi eksponensial yaitu f(x) sama dengan a pangkat x merupakan fungsi naik jika a lebih dari 1, merupakan fungsi konstan jika a sama dengan 1, dan merupakan fungsi turun jika a kurang dari 1 ya. Untuk a kurang dari 1 di sini tentu saja tidak termasuk bilangan negatif ya, sebab ingat ketika kita berbicara tentang fungsi eksponensial ya, bilangan yang dipangkatkan di sini atau nilainya a di sini tidak boleh bernilai kurang dari 0, tidak boleh bernilai negatif. Sehingga kalau a kurang dari 1 ini maksudnya adalah a terletak antara 0 dan 1 ya. Nah, ini saya lengkapi aja. Jadi ini maksudnya adalah 0 kurang dari A kurang dari 1 ya, berarti bilangan pecahan antara 0 dan 1. Kemudian di sini ada beberapa istilah yaitu fungsi naik, fungsi konstan, dan fungsi turun. Ya, kita awali dengan fungsi konstan dulu, ini yang paling mudah. Jadi fungsi konstan itu adalah fungsi yang nilainya selalu konstan, fungsi yang nilainya selalu tetap ya. Ketika a sama dengan 1 ya, ini sebenarnya juga sudah kita singgung di video materi. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara fungsi eksponensial, a itu selain tidak boleh berupa bilangan negatif, a juga tidak boleh bernilai sama dengan 1. Kenapa? Sebab kalau a-nya sama dengan 1, maka f(x) sama dengan a pangkat x ini bukan lagi menjadi fungsi eksponensial ya, melainkan berubah menjadi fungsi konstan ya. Coba kita bahas di sini. Jadi ketika a sama dengan 1, maka nanti kita akan dapatkan f(x) sama dengan 1 pangkat x. Nah, 1 pangkat bilangan berapapun, termasuk di sini 1 dipangkatkan dengan nilai x berapapun, itu hasilnya akan selalu konstan, selalu bernilai sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketika a sama dengan 1 ya, maka f(x) sama dengan a pangkat x itu akan menjadi fungsi konstan ya. Berarti sampai sini sudah terbukti ya, gampang ya. Baik, selanjutnya kita ke fungsi naik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi naik? Gampangnya begini, kita pakai ilustrasi ya. Misalkan di sini kita punya sumbu x lalu sumbu y, kemudian kita punya sebuah fungsi yang mana kurvanya kalau digambarkan sketsanya seperti ini ya. Di sini x1, kemudian di sini adalah x2. Nah, berarti kan logikanya x2 itu lebih besar dibandingkan dengan x1. Kemudian di sini adalah fx1, lalu ini adalah fx2. Nah, ternyata x2 lebih besar dibandingkan dengan x1, fx2 ini juga lebih besar dibandingkan dengan fx1. Maka dikatakan fungsi fx adalah fungsi naik. Nah, jadi dengan kata lain ya Dek ya, ketika x-nya itu semakin ke kanan ya, jadi x-nya bergerak ke kanan berarti kan semakin besar. fx-nya itu juga harus semakin besar ya, supaya apa? Supaya bisa dikatakan sebagai fungsi naik. Nah, kira-kira seperti itu penalarannya ya. Jadi ini adalah fungsi naik. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan ya di soal. Ketika kita punya fx sama dengan a pangkat x, lalu a lebih dari 1 ya. Apakah kalau a lebih dari 1, fx sama dengan a pangkat x itu akan menjadi fungsi naik? Nah, ini kita akan buktikan. Langsung aja kita menggunakan angka ya, ini akan jauh lebih mudah. Kalau a lebih dari 1, kita ambil contoh a sama dengan 2. Nah, berarti kita punya fx sama dengan 2 pangkat x ya. Kemudian x1-nya sama dengan 1, kita pakai angka yang kecil-kecil aja, lalu x2-nya sama dengan 2. Berarti fx1, atau langsung aja ini ya, berarti kan f1 itu akan sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian f2 itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, terbukti di sini ketika x2 lebih besar dibandingkan dengan x1, maka fx2 lebih besar dibandingkan dengan fx1.
Nah, sehingga ketika A lebih dari 1, fungsi f(x) sama dengan A pangkat x itu menjadi fungsi naik. Ya, nah pembuktiannya seperti ini. Terbukti. Oke, selanjutnya untuk fungsi turun. Nah, berarti kebalikannya ya. Oke, kita kembali pakai ilustrasi aja. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi, kemudian kita gambarkan kurvanya. Nah, ternyata bentuk kurvanya seperti ini. Ini yang disebut sebagai fungsi turun. Jadi di sini adalah x1, kemudian di sini x2. Berarti ini adalah fx1. Yang di sini adalah fx2 ya. X2 lebih besar dibandingkan dengan x1. Kalau fungsi naik, fx2 itu lebih besar dibandingkan dengan fx1. Nah, kalau fungsi turun, ini kebalikannya. Berarti fx1, coba ini saya rapikan ya. Jadi nanti fx1 atau fx2, nah ini kurang daripada fx1. Nah, ini disebut sebagai fungsi turun. Disebut sebagai fungsi turun ini. Fungsi turun. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Apakah ketika A terletak antara 0 dan 1, fungsi fx sama dengan A pangkat x itu menjadi fungsi turun ya. Jadi 0 kurang dari A kurang dari 1. Kita ambil A sama dengan berapa ya? Yang gampang aja A sama dengan setengah ya. Maka nanti fx itu akan sama dengan setengah pangkat x ya Dek ya. Misalkan x1 sama dengan 1, berarti f1 itu sama dengan setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Kemudian misalkan x2 sama dengan 2, berarti f2 sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan seperempat. Nah, terlihat di sini ya. Meskipun x2 lebih besar dibandingkan dengan x1, nah ternyata fx2 ya itu lebih kecil dibandingkan dengan fx1. Seperempat itu lebih kecil dibandingkan dengan setengah. Nah, jadi bisa kita tuliskan x2 lebih besar dibandingkan dengan x1, ternyata fx2 kurang daripada fx1. Berarti dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa kalau A itu terletak antara 0 dan 1 ya, maka fungsi fx sama dengan A pangkat x itu menjadi fungsi turun ya. Nah, kalau fungsi konstan nanti bentuk grafiknya, bentuk kurvanya itu ya lurus. Nah, lurus seperti ini ya, yaitu fx-nya sama dengan 1. Oh ya, ini adalah sumbu x ya Dek ya, kemudian di sini adalah sumbu y. Nah, untuk y itu adalah nilai fx-nya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.